Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ala ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, kita lanjut ke kajian yang kemarin caranya lima cara untuk menerima takdir Allah baru satu ya. Yang pertama adalah yakini kalau semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yakini kalau semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa sesungguhnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, banyak orang yang merasa gelisah, tegang, tidak tenang, ketakutan, khawatir, sedih karena dia merasa memiliki sesuatu dan khawatir gitu ya. Khawatir kecantikannya memudar, khawatir kenapa saya gemuk, khawatir takut diambil orang, khawatir sakit, khawatir semuanya khawatir. Padahal semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ada satu kisah ya tentang Harun Ar-Rasyid. Saat itu Harun Ar-Rasyid itu adalah sebagai gubernur gitu ya. Lalu Harun Ar-Rasyid merasakan kegelisahan dan dia disuruh memanggil ulama untuk menasehatinya. Lalu saat itu dijamu oleh makanan yang enak dan kata Harun Ar-Rasyid, "Tolong nasihati aku." Maka kata ulama, dia berterima kasih dulu atas jamuannya, lalu mengatakan kepada Harun Ar-Rasyid, sebetulnya satu gelas air putih itu harganya berapa? Ah, hanya 1 dirham. Nanti kalau ulama mau, saya akan bawa banyak untuk di rumahmu. Terima kasih atas kemurahan hatinya, kata ulama itu. Lalu dia mengatakan, andaikan Allah Allah mengizinkan kita untuk kemarau yang sangat bertahun-tahun, lalu yang tersisa adalah hanya 1 air gelas. Kemungkinan besar Anda akan membeli berapa untuk 1 gelas air ini, dengan yang lainnya tidak ada air. Maka Harun Ar-Rasyid sangat berpikir sambil merenung, lalu dia menjawab, kemungkinan besar 1 air gelas itu akan kubeli dengan seluruh kerajaanku. Kata ulama mengatakan, ya Harun, sebetulnya kegelisahanmu tentang satu kerajaan ini adalah hanya seharga gelas air putih. Tidak lebih, hanya seharga gelas air putih. Jadi kalau Allah berkehendak yang terjadi bukan sekarang, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Harun Ar-Rasyid saat itu menangis sesenggukan bahwa semua adalah yang terjadi milik Allah. Kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya harta, kita punya anak, semua adalah milik Allah. Maka senang sekali ya kalau lagi menggambarkan tentang tukang parkir gitu ya. Ada mobil Alphard, Pajero, Fortuner gitu, kelas-kelas yang bagus, ketika harus keluar senang gitu, lapang gitu dadanya, dan malah bangga gitu karena berkurang tugasnya ketika dia eh, apa tuh ketika dia selesai merasa tugasnya, karena memang semua harta ini adalah amanah gitu. Teringat lagi seorang Ummu Aiman yang saat itu menikah dengan Abu Thalhah, dan Abu Thalhah saat itu sedang berjualan, berdagang. Saat mau pergi anaknya itu sakit, karena tidak ada HP seperti sekarang mungkin ya teman-teman. Akhirnya sudah pergi, anaknya sakit lalu meninggal. Saat Abu Thalhah pulang, tidak diberitahukan bahwa anaknya itu meninggal. Dia seperti ditidurkan seperti biasa. Abu Thalhah mengatakan, di mana anakku? Anakmu sekarang sudah lebih tenang. Tidak berbohong, memang lebih tenang. Yang tadinya sakit, sekarang sudah tidur pulas gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tenang Abu Thalhah pun, lalu dia mengatakan ke istrinya,
Ummu Aiman mengatakan kepada Abu Thalha, kepada suaminya, "Ya suamiku, apa yang harus, kita lakukan dulu? Engkau mau makan, engkau mau minum, atau engkau mau mandi dulu?" Maka Abu Thalha saat itu mandi, lalu dia berhubungan dengan istrinya, lalu dia makan. Saat di jamuan makan, Abu Thalha mengatakan seperti ini, "Anakku kok belum bangun ya?" Eee, "Iya ya, anakku kok belum bangun ya?" "Iya, betul." "Boleh saya bertanya?" gitu kata Ummu Aiman. "Boleh, andaikan seseorang itu menitipkan satu barang kepada seseorang, lalu mau diambilnya, menurutmu gimana?" "Ya kasihkan dong, itu kan amanah, harus dikembalikan lagi." "Oh begitu ya, jadi sama kita wajib dikasihkan, barang itu?" "Iya, harus dikasihkan." "Suamiku, menurutmu kalau anak itu milik kita atau amanah dari Allah?" "Amanah. Anak kita itu adalah amanah dari Allah." "Andaikan Allah itu mengambil amanahnya, menurutmu gimana?" Dia kaget, tercengang melihat pertanyaan dari Ummu Aiman. "Maksudmu?" "Anakku, anak kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita sudah diambil oleh pemiliknya." Maka Ummu Aiman saat itu pergi, Ummu Aiman, Abu Thalha saat itu pergi marah gitu ya, tapi bingung juga, ada benar mungkin ya. Langsung dia pergi kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, istriku keterlaluan, kenapa anakku meninggal itu tidak dikasih tahu aku?" gitu ya. Rasulullah tersenyum, lalu Rasulullah mengatakan, "Apakah engkau malam tidur bersama istrimu?" Kata Abu Thalhah, "Ya Rasulullah, saya tidur bersama istriku." Kata Allah, "Sengaja Allah akan gantikan dengan anak yang lebih baik lagi." Masya Allah, teman-teman. Kekuatan seorang istri, Masya Allah, biasanya seorang istri yang gak kuat ya, ditegarkan sama suami. Ini kekuatan seorang istri yang solehah, yang paham akan takdir Allah, paham bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak paham bahwa semua adalah milik Allah, itu biasanya, dia akan diterima ujian lagi dengan ujian lagi yang sama. Saya teringat, ini istrinya karena cepat gitu, paham dia milik Allah, akhirnya dia langsung digantikan dengan rahim yang ada di janinnya. Ini saya teringat seorang perempuan yang, saat itu dia, anaknya meninggal dengan, apa ya, terba tercebor tercebor oleh air panas, gitu ya. Tercebor air panas, akhirnya dia meninggal. Saat itu ibunya sangat tidak ridho gitu, karena anak kesayangannya masih kecil gitu. Karena ketidakriduan itu, di tahun berikutnya pas dengan tanggal yang sama, anaknya pun meninggal sama tersiram oleh air panas di rumah tetangganya. Masya Allah. Ibunya stres, teman-teman, ketika melihat tanggal 6 gitu ya. Ibunya stres karena apa yang akan terjadi, anak siapa lagi yang akan diambil oleh Tuhan gitu ya. Ketika, eee, apa tuh, setiap tanggal momen 6 itu, dia ketakutan, dia stres. "Saya stres karena udah 2 kali berturut-turut dengan kejadian yang sama, yang satu di rumahnya, yang satu di rumah tetangganya, 2 anaknya itu tercebor air panas." Ketika kita tidak paham bahwa semua milik Allah, Allah akan tegaskan kembali dengan ujian berikutnya yang sama. Ayo teman-teman, sadarlah, cepatlah naik kelas. Kita jangan diuji lagi dengan keadaan yang sama. Kita harus sadar bahwa semua milik Allah. Saya teringat lagi seorang yang pendakwah gitu ya, seorang laki-laki, dia itu dikaruniai anak, eee, laki-laki buta, lalu dia masih sadar tapi masih kecewa gitu ya, kenapa ya tidak menerima langsung gitu, kenapa ya anakku buta, kan aku tuh penting penting gitu untuk mengurus gitu, untuk meneruskan, perjuanganku. Lalu saat itu, "Cobalah engkau punya anak lagi, mudah-mudahan tidak buta," gitu ya. Lalu dia punya anak lagi karena yang awal kita tidak meridokan.
Dan Allah ingin melihat kita tahu, ingin ingin apa ya, ingin menegur kita bahwa semua yang terjadi itu milik Allah, semua adalah kuasa Allah ya. Ini adalah milik Allah semuanya. Ku Allah mau dikumahakeun cing sadar gitu ya. Allah ingin menegurkan kita. Akhirnya yang kedua dia buta lagi, yang ketiga buta lagi. Yang ketiga itu dia mengatakan kata ke sahabatnya, coba mungkin yang keempat itu tidak akan buta. Ada anakmu yang akan menjaga anak yang ketiga yang butanya. Akhirnya dia melahirkan yang keempat dan buta kembali teman-teman. Goncang jiwanya. Akhirnya dia sering merenung di depan. Lalu dia keliling ke rumah tetangga. Ada orang yang sedang berdoa. Dia mengatakan, kamu sedang apa? Saya sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Tuhanku. Tuhan itu enggak ada. Tuhan itu enggak ada. Jangan melakukan apa yang pernah aku dulu contohkan. Tuhan itu enggak ada. Aku itu punya anak 1, 2, 3, dan 4. Aku meminta kepada Allah agar anakku tidak buta. Tapi Allah tidak mengabulkannya. Tuhan itu tidak ada. Dia seorang pendai yang goncang karena dia tidak bisa menerima takdir. Akhirnya dia banyak merenung, istrinya mengurus anak perempuannya yang buta empat-empatnya, bukan anak-anaknya gitu ya, laki-laki dan perempuan yang buta empat-empatnya. Melihat suami yang merenung, akhirnya suaminya meninggal dalam keadaan dia tidak menerima takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kadang saya juga pas diingatkan tadi sama mudir, eh, pas diingatkan sama mudir, tema apa kajian ini, saya berat, males gitu ya. Sebetulnya kalau tidak karena Allah saya untuk berdakwah, karena saya takut apapun yang dikatakan saya tidak menjadi realisasi terhadap kehidupan saya. Saya tidak bisa membuktikan apa yang Allah berikan, apa yang Allah takdirkan kepada saya dengan mengguangnya saya terhadap segala sesuatu yang semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, kita berusaha saja. Makanya saya kenapa sangat suka dengan surat Ar-Rahman. Anak-anak kalau dipanggil pasti surat Ar-Rahman. Kalau menunggu sesuatu pasti surat Ar-Rahman. Kalau saya mengadakan acara pasti dipakai surat Ar-Rahman. Karena buat saya ketika ada satu penantian, Ar-Rahman itu kan artinya kasih sayang. Mau doa saya dikabulkan, mau keinginan saya dikabulkan, mau tadi yang penting saya mendapatkan rahmatnya. Yaitu karena dosa saya yang banyak, karena tidak terlalu terjadi Allah yang membolak-balikan hati kapan saya bisa beriman dan kapan saya tidak, kapan saya bisa berdosa dan kapan saya tidak. Itu Allah yang mau membolak-balikan hati. Kapan adanya kematian itu adanya di ujung tombak Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak tahu. Maka saya tidak terlalu memikirkan itu, yang penting saya mendapatkan rahmat Allah. Kalau kan ada satu ayat Al-Qur'an yang tentang ridho, mungkin ini maksudnya teh surat yang namanya ridho, kayaknya saya akan suka gitu dengan surat itu. Karena apapun juga tergantung kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin milik ya, kenapa orang semakin gelisah, khawatir itu karena dia merasa semua adalah miliknya. Anak marah karena miliknya gitu ya. Anak ngejengkelin karena merasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ini ada trik ya bagaimana kita caranya mensyukuri apa tuh, yang ada di kehidupan kita. Coba syukuri, mungkin kita punya suami gitu ya, punya suami, ya Allah terima kasih saya masih punya suami, terima kasih ya Allah, terima kasih Kau berikan suami yang masih bisa menafkahiku. Diucapkan gitu dalam hati. Melihat anak, terima kasih ya Allah, di antara semua orang yang kadang ingin memiliki anak, anak saya ada ya Allah, Engkau memiliki anak, apa Engkau titipkan anak di rahimku, terima kasih. Bahkan ketika kita memegang HP, memegang mobil, memegang apapun, kita coba ucapkan terima kasih agar yakin bahwa semua yang ada di kehidupan kita itu bukan milik kita tapi milik Allah. Saya makan saat terbangun yang saya ucapkan adalah terima kasih ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Kadang suka lupa kalau saya harus mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang pertama saya ucapkan ketika saya bangun, terima kasih ya Allah
ampuni dosa-dosa saya gitu ya. Dan ketika tidak ada doa yang bisa saya panjatkan karena banyak dosa yang saya lakukan, saya hanya bisa mengatakan, "Terima kasih ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Terima kasih, Engkau hanya perlu tahu kalau saya pernah merindukanmu, kalau saya dengan kedok dosa yang banyak, dengan berlimpahnya dosa kalau saya pernah, apa, saya pernah merindukanmu, pernah takut kepadamu kalau suatu saat Allah memanggil saya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham teman-teman kalau semua milik Allah? Coba katakan, pegang tangan, pegang HP, pegang apapun. Ya sehari satu kali aja kita mensyukuri salah satu yang ada di kehidupan kita agar sadar bahwa semua ada bukan milik kita tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Masa kita harus mengucapkan syukur ketika kita selalu mengeluh tentang suami, maka harus diambil dulu suami, baru kita terus menangisi suami. Kalau suami itu baik, banyak pengorbanannya, baru masa harus kita diambil dulu suami agar kita berterima kasih. Ya, masa kita harus diambil dulu anak, masa kita harus diambil dulu harta. Kita yang tidak pernah berterima kasih gitu ya kepada harta. Apa yang maka harus diambil dulu. Maka kalau kita yakin bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kehidupan kita ada tenang karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kalau yang milik Allah pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau sesuatu hilang berarti dia tidak yakin kalau sesuatu itu adalah kembali. Ketika para ulama mengatakan ketika kita hilang dompet, maka alhamdulillah dompetku sudah engkau ambil dan aku berkurang tanggung jawabnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita bisa melakukannya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Yang kedua, pilar kedua untuk kita menerima takdir, paham kalau semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan apa-apa teman-teman. Bahkan menggerakkan tangan, mengedipkan mata, kalau bukan kuasanya, kalau bukan milik Allah, kita tidak mampu bergerak. Terima kasih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.